Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari hamba Allah di Batu Licin. Ustaz, pertanyaannya adalah, apakah ada amalan yang harus dikerjakan sebelum sholat Idul Fitri ya Habib, atau malam-malam Idul Fitri? Syukran. Lailatul Id, malam Idul Fitri, seperti hanya malam Idul Adha, seperti hanya malam nisfu Sya'ban, malam 1 Rajab dan malam Jumat, itu adalah malam-malam yang istimewa. Sunnah untuk kita hidupkan dengan ta'ah dan ibadah. Man ahya khamsa layalin lam yamut qalbuh yawma tamutul qulub. Man ahya khamsa layalin wajabat lahul jannah. Banyak lagi sekali hadis-hadis yang menunjukkan keistimewaan malam-malam tersebut. Siapa yang menghidupkan 5 malam, Allah menghidupkan hatinya di mana hati manusia udah mati. Siapa yang menghidupkan malam-malam mustajab itu, Allah mewajibkan untuk dia surga, termasuk malam Idul Fitri. Apa amalan yang afdal untuk kita lakukan? Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat fajar berjamaah. Ini yang paling afdal. Kemudian Anda tambah dengan salat awabin, Anda tambah ba'diyah, qobliyah, Anda tambah dengan salat witir, Anda tambah dengan baca Quran, Anda tambah dengan zikir, Anda tambah dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, Anda perbanyak membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian Anda 3 kali, Anda setelah 3 kali Anda tambah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah amalan-amalan untuk malam-malam istimewa, terutama malam Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian di pagi harinya sholat subuh berjamaah, dan seperti biasa berzikir sampai isyraq jika itu bisa dilakukan. Kemudian sholat isyraq, dan disunnahkan sebelum kita sholat Idul Fitri untuk makan dulu. Untuk makan, supaya membedakan bahwa hari ini Id. Yang biasanya kita puasa habis subuh, gak makan gak minum. Untuk Idul Fitri kita makan dan minum. Wal afdal, bukan maksudnya makan itu makan 1 piring dengan kuah rawon dan soto. Artinya menunjukkan bahwa kita ini gak puasa. Ya afdalnya kurma, kita makan kurma sebelum kita melaksanakan sholat Id. Mau berangkat atau subuh itu kita makan kurma, menunjukkan kita ini nggak puasa. Lain kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha, sunnah malah imsak. Semenjak subuh sampai sholat Idul Adha, kita sunnah tidak makan, tidak minum seperti orang puasa. Tapi tidak dinamakan puasa, karena itu ada Id, haram kita puasa. Tapi imsak, mulai subuh sampai sholat Idul Adha. Setelah sholat baru kita afdal makan kurma terlebih dahulu. Kalau Idul Fitri, sebelum sholat habis subuh itu kita sunnah makan dulu, untuk menunjukkan bedanya ini bukan Ramadan. Sholat kemudian perbanyak takbir, 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 dan jangan sampai ketinggalan zakatul fitr, jangan sampai ketinggalan zakatul fitr ya, untuk kita dan untuk orang-orang yang wajib kita keluarkan zakat fitr, yaitu orang yang kita wajib nafkahnya, istri kita, orang tua kita yang ikut kita, dan anak-anak kita yang masih kecil yang belum baligh. Itu kewajiban kita keluarkan sebelum kita sholat Idul Fitri, dengan diiringi dengan takbir Allahu Akbar, Allah, terus takbir sampai Idul Fitri dijalankan sholat Idul Fitri. Sunnah untuk mandi di sholat Idul Fitri ya, sebelum sholat. Dan sunnah mandinya Idul Fitri itu bukan untuk sholat, tapi untuk Yaumul Id. Berbeda dengan mandinya untuk hari Jum'ah. Hari Jum'ah kita sunnah mandi, tapi bagi yang mau sholat Jum'ah. Bagi yang gak mau sholat Jum'ah, baik perempuan atau lelaki yang dia musafir gak mau sholat Jum'ah, maka tidak sunnah mandi di hari Jum'ah. Karena mandinya hari Jumat untuk sholat, bukan untuk hari Jumat.
Tapi untuk salat Id, untuk Idul Fitri dan Idul Adha, sunnah mandi dan mandinya untuk hari itu, bukan untuk salat Id. Sehingga disunnahkan mandi untuk semua orang, laki, perempuan, besar, kecil, bayi sekalipun. Perempuan yang lagi haid dan nifas sunnah mandi, karena mandinya untuk hari Id, bukan untuk yang mau salat Id. Dan perbedaan mandi Jumat dan mandi Id mulainya. Kalau Jumat dimulai fajar, karena waktu salat Jumat zuhur. Tapi kalau mandi salat Id bukan fajar, tengah malam sudah dimulai. Itu sunnah mandi Id, karena waktu salat Id bukan seperti Jumat zuhur, waktu salat Id pagi, sehingga mau masuknya lebih dulu daripada hari Jumat. Tengah malam kita bisa mandi untuk mandi sholatul Id. Dan sunnah pakai baju yang baru dan yang paling bagus yang Anda miliki, dengan niat menunjukkan nikmat Allah. Fa bi ni'mati rabbika fahadits, menunjukkan nikmat Allah, bersyukur kepada Allah. Allah beri kita rezeki, Allah tunjukkan, dan Allah senang kita menunjukkan nikmat Allah. Bagi yang punya dan bisa, jangan Anda memakai baju yang jelek, ya. Ini menunjukkan Anda tidak menunjukkan syukur kepada Allah. Walaupun bukan baju baru inti dari semuanya. Pakai baju yang paling bagus, yang baru, dan jangan sampai niat untuk membanggakan. Jangan sampai niat untuk pakai baju supaya merasa bangga dari yang lain, lebih dari yang lain. Nah, ini yang sarung terutama, ya. Ada merek-merek sarung yang menunjukkan sarung itu mahal, sehingga dia pakai supaya dilihat oleh orang bahwa dia orang yang terhormat, orang kaya. Ini sangat jelek sekali. Atau perempuan pakai baju yang mahal untuk ditunjukkan sama orang, untuk pamer. Ini sangat bahaya sekali. Dalam hadis Nabi SAW mengancam orang yang pakai baju untuk membanggakan, khuyala, untuk mensombongkan. Siapa yang pakai baju dengan niat khuyala, maka kana haqqan 'ala Allah an yuzillahu, maka Allah akan menghinakan dia walaupun jadi wali. Walau soro walian. Sudah jadi wali nih, tetap dosanya itu tetap diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Habib, insyaallah sebentar lagi yaitu akan memasuki Idul Fitri. Dan kita sudah istiqomah sholat Isra, ya Habib. Kalau memang masih disunahkan, kapan waktu sholat Isra ketika sholat Idul Fitri? Itu yang pertama. Sholat Isra tidak ada perbedaan dalam waktu, baik itu hari Idul Fitri maupun bukan hari Idul Fitri. Isra sholat sendiri tidak ada hubungnya dengan Idul Fitri. Salat Isra setiap harinya tergantung tempat Anda dan kapan untuk Isra pada hari-hari ini. InsyaAllah untuk wilayah Keraksan dan sekitarnya jam 5:24 kurang lebih. Ini untuk wilayah Probolinggo pasti ada perbedaan dari Kalimantan atau Jakarta atau apalagi di luar Indonesia. Ada perbedaan, Anda bisa lihat di internet. Waktu-waktu sholat akan keluar di situ, informasi kapan waktu isyraq pada hari itu dan di tempat Anda. Tentang sholat Idul Fitri, gak ada masalah. Isyraq pada waktunya, Idul Fitri tentunya setelah isyraq. Maka untuk Idul Fitri disunnahkan sholatnya agak diundur dikit, untuk memberi kesempatan orang mengeluarkan zakat fitr. Salat Idul Fitri waktunya dimulai setelah terbitnya matahari dan 14 menit setelah terbitnya matahari, bersamaan dengan masuknya waktu salat duha secara muktamad. Tapi untuk disunahkan untuk diundur lebih dikit beberapa menit ke depan, supaya memberi kesempatan bagi yang belum mengeluarkan zakatul fitr untuk mengeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena itu disitulah waktu fadilah,
waktu yang paling afdal dalam mengeluarkan zakatul fitr. Dari Uti Afifah di Jakarta, Ustaz. Pertanyaannya adalah, Ustaz, malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu, sedangkan wahyu sekarang sudah tidak turun lagi katanya Ustaz. Lantas apakah pekerjaan malaikat Jibril sekarang, Ustaz? Itu saya lupa belum tanya sama beliau. Ono mana? Ini pertanyaan kayak gini ini tidak perlu ditanyakan. Ini bukan urusan kita apa tugasnya malaikat Jibril. Yang kita harus mengimani malaikat Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Nanti kalau ketemu malaikat Jibril saya tanya beliau, malaikat Jibril kamu sekarang lagi ngapain? Yang jelas setiap malam Lailatul Qadar beliau turun ke bumi. Beliau turun ke bumi. Waruhu fiha tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat turun dan waruh. Siapa roh? Malaikat Jibril. Turun malam Lailatul Qadar untuk memberikan selamat bagi umat Nabi. Ya khair.